Cerita ini berawal dari kabar meninggalnya seorang mahasiswi akibat gantung diri di kosannya. Padahal, malam sebelumnya dia terlihat baik-baik aja. Masih makan bareng sama teman-teman lain. Gak menunjukkan tanda-tanda kalau dia bakal ngelakuin hal itu. Singkat cerita, mahasiswi ini gentayangan meneror anak-anak kosan. Sebagian anak kosan memilih untuk pergi sementara atau pindah. Tapi sebagian lain memilih untuk bertahan. Nah, salah satu yang bertahan adalah Iqbal. Dan beberapa temen cowoknya. Jadi kosan ini tuh campur ya. Cowok di lantai bawah, cewek di lantai atas. Sebut aja orang bundir ini Riana. Beberapa setelah mayatnya ditemukan tergantung, dia mulai getayangan. Awalnya cuman terdengar suara berisik dari kamarnya. Lambat laun, berubah menjadi suara langkah kaki diseret di depan kamar. Beberapa orang sempat ngeliat dia duduk di tangga. Kebetulan kamarnya emang dekat tangga. Ada juga yang lihat dia di jemuran, dapur atau ruang televisi. Pokoknya dia bener-bener meneror anak kosan lah. Sampai di suatu malam, giliran Iqbal yang kena. Kamarnya diketok-ketok, sambil dipanggil namanya. Bal, Bal, dengan suara lirih, kayak nahan sakit. Si Iqbal yang tahu itu suara Riana, dia sengaja banget gak bukain pintu. Ya siapa juga yang mau ketemu begituan sih. Cuman, ketokan itu berlangsung lama. Dan Riana tetap manggil nama Iqbal. FYI, malam sebelum si Riana bundir, Iqbal sempat makan bareng sama dia. Iqbal yang kesal karena gak bisa tidur. Akhirnya memberanikan diri nanya ke si Riana, maunya apa? Riana bilang, tolong lepasin tali di leher gua. Masih dengan suara yang lirih, Iqbal nolak dong. Ketemu aja ogah, apalagi harus lepasin tali di leher dia. Terus Iqbal mulai baca doa sambil nutupin mukanya pakai selimut. Sampai akhirnya tuh suara ketokan hilang. Sayangnya teror yang nimpa Iqbal ini gak sampai di sana aja. Riana terus ngikutin Iqbal. Iqbal udah coba nginep di kosan temennya pun masih dikejar. Riana berdiri di balik jendela gitu, semalaman. Bahkan sampai Iqbal nginep di masjid kampus pun, Riana masih ngintilin. Iqbal juga jadi sering mimpi tentang Riana. Berasa lihat Riana bundir secara live. Semakin hari, Riana semakin rajin nampakin diri di depan Iqbal. Mulai dari gelantungan di dekat tangga, pohon kampus, koridor kampus, bahkan sampai ke warnet kampus. Iqbal bener-bener clueless, gak tahu alasannya si Riana ngejar-ngejar dia mulu. Sampai di satu titik, Iqbal akhirnya curhat ke penjaga kosan, sebut aja Pak Karta. Dari Pak Karta ini dia tahu, kalau tali bekas bundir si Riana masih ada di kamarnya. Akhirnya tercetuslah ide yang sangat buruk. Iqbal diminta ngelepasin tali itu, supaya gak digentayangin terus. Bodohnya Iqbal, dia malah nurut-nurut aja. Walaupun didampingi sama Bapak Kos dan Pak Karta. Hasil? Pas Iqbal megang itu tali, tiba-tiba muncul hasrat ini bunuh diri. Emang Riananya beneran udah hilang. Tapi, sekarang giliran si Iqbal yang terus dapat minta tali gantung. Pikirannya jadi berasa kacau banget. Lihat pisau berasa pengen sayat nadi. Lihat tali jemuran berasa pengen ngiketin di lehernya. Naik ke lantai 4 kampusnya berasa pengen lompat. Pokoknya selalu ada pikiran ingin bunuh diri. Akhirnya si Iqbal ini menceritakan ke temennya, Sandi. Yang kebetulan ilmu agamanya lumayan kuat. Sandi minta Iqbal buat rajin salat. Karena dia tahu, kalau Iqbal ini jarang salat. Terus dia minta juga supaya Iqbal banyak baca doa sebelum tidur dan ngaji di kamarnya. Sayangnya, Iqbal gak ngelakuin saran Sandi. Salatnya masih bolong-bolong lah. Akhirnya, Iqbal mimpi didatengin nenek. Nenek ini lagi nyeret si Riana dengan posisi lehernya diikat tali. Riana diseret terus digantung di pohon.
Bagian yang nyeremin dari mimpi Iqbal adalah dia lihat ada banyak orang yang digantung di sana. Iqbal curhat lagi ke Sandi. Sandi pun berinisiatif ngajak Iqbal ke Kiai. Kebetulan Kiai ini ngerti tentang hal-hal mistis lah. Kiai itu ngeliat kalau Iqbal ini udah ditandain. Ada tali gaib yang ngikat dia. Tali itu yang ngebuat Iqbal selalu pengen bundir. Kiai itu juga menjelaskan kalau ini semacam pesugihan. Jadi si pelaku ini dengan sengaja memantrai tali gantung itu. Dan siapapun yang memegangnya bisa diincar oleh jin pesugihan. Dalam kasus ini jin pesugihannya bukan berupa genderuwo, pocong atau kunti, melainkan korin orang-orang yang bundir. Si dukun dengan sengaja merekrut korin-korin itu untuk dikirimkan pada targetnya. Nanti korin itu bakal nempel ke tubuh korban dan mulai membisikkan hasrat bunuh diri. Kalau yang gak kuat, ya mungkin bisa berakhir seperti Riana. Iqbal pun akhirnya mulai diruqyah, buat ngebersihin korin yang nempel dan tali gantung di badannya. Tentunya gak mudah buat ngebersihin jin yang berafiliasi dengan pesugihan. Iqbal sampai harus melakukan beberapa kali ruqyah, sampai akhirnya tuh tali lepas. Abis itu, Iqbal memutuskan untuk pindah kosan. Takutnya, bakal diincar lagi. Sebulan kemudian, dia dapat kabar kalau kosan lamanya itu udah ditinggal semua penghuni. Soalnya Riana kembali gentayangan. Bapak kosan pun akhirnya minta bantuan Ustadz buat ngusir si Riana. Sampai akhirnya ada sebuah misteri yang terungkap tentang siapa dalang di balik semua ini. Ya, mungkin ada YG bisa nebak. Salah satu dalangnya itu Pak Karta. Dia yang naruh tali gantung di depan kamar Riana. Dia bekerja sama dengan pemilik kosan lain, buat hancurin kosan itu. Intinya persaingan bisnis lah. Nah, gara-gara ketahuan itulah. Akhirnya, Pak Karta dan orang yang nyuruhnya dapat azab gitu. Pak Karta jadi mulai sakit duaan. Sementara kosan si pelaku utama ini yang diteror sama korin dan jin pesugihan. Sampai akhirnya si pelaku ini mati bundir dan kosannya sepi. Saya mau mengakhiri cerita ini dengan kalimat panjang Iqbal adalah contoh orang yang beruntung karena bisa selamat. Banyak anak-anak muda lain yang tidak bisa selamat. Sama seperti Riana. Mereka tidak memiliki alasan untuk bunuh diri, tapi dipaksa melakukannya. Sekian dan terima kasih.